Halo semuanya, nama saya Muhammad Rivaldi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memahami storage big data dan juga perbandingan antara file system dengan distribute file system atau disingkat DFS. Dalam era big data, tantangan utamanya adalah pada bagaimana dan di mana kita menyimpan volume informasi yang luar biasa besar tersebut. Nah, yang pertama ada metode file system, yang mana metode ini diibaratkan seperti membangun satu gedung perpustakaan raksasa yang tersentralisasi gitu. Yang pertama ada lantai gedung, yaitu mewakili drive atau party system. Yang kedua kita ibaratkan ada lorong dan rak yang mewakili folder atau directory. Dan yang ketiga kita analogikan menggunakan buku yang mewakili file atau data kita gitu. Terlihat sangat rapi dengan analogi seperti ini dan efisien untuk kebutuhan skala kecil hingga menengah. Ada beberapa limitasi pada file system pada skala big data, yaitu yang pertama vertical scaling. Saat ruang penyimpanan penuh, solusi satu-satunya adalah merenovasi dan menambah kapasitas server gitu. Karena cuma ada satu pusat data, yang proses ini sangat memakan biaya dan memiliki batas kapasitas fisik maksimal. Yang kedua yaitu single point of failure, karena seluruh data atau kita analogikan seperti buku tadi difokuskan dalam satu fasilitas gedung. Kerusakan pada infrastruktur fisik tersebut dapat mengakibatkan hilangnya seluruh data tanpa sisa. Gitu untuk limitasi pada file system. Nah, yang kedua ada metode distribute file system. Daripada menggunakan satu gedung, DFS ini menggunakan konsep jaringan ribuan ruko atau gudang standar yang sangat tersebar gitu. Jadi ada beberapa perbedaan dari file system dan juga DFS. Yang pertama kita analogikan seperti gudang, yaitu data node, seperti server-server pekerja yang menyimpan porsi data gitu. Yang kedua ada block file, file raksasa dipecah menjadi bab kecil agar mudah disebar gitu. Jadi menggunakan metode ini benefitnya yaitu beban penyimpanan didistribusikan secara merata ke seluruh jaringan server. Yang kedua ada mekanisme pencarian DFS. Nah, ini gimana? Untuk melacak pelacakan data yang tersebar, dalam metode DFS menggunakan pusat kendali yang bertindak seperti kepala perpustakaan dengan buku katalog utama. Dan caranya yaitu ia tidak ikut menyimpan data, melainkan hanya mencatat detail peta lokasi di gudang atau node itu, di mana setiap potongan data berada. Saat kita mau mengakses file, langsung kepala perpustakaan tersebut langsung menginstruksikan gudang-gudang terkait untuk mengirim datanya secara simultan gitu. Dan ada juga keunggulan utama DFS, yaitu yang pertama replication. Sistem secara otomatis menyalin data dan menitipkannya di berbagai server yang berbeda untuk cadangan gitu. Jadi kalau satunya ada kehilangan data, kita masih bisa cari di replikanya gitu. Yang kedua ada horizontal scaling, yaitu menambah kapasitas penyimpanan sederhana mungkin, menyambungkan unit server baru ke dalam jaringan. Yang ketiga ada fault tolerant. Jika satu server mengalami kegagalan, data tetap aman dan bisa diambil seketika dari server replikanya, yaitu di keunggulan yang nomor satu tadi gitu. Dan yang terakhir di bagian kesimpulan perbandingan antara DFS dan juga file system, yaitu kita lihat dari aspek arsitektur, yang mana file system ini menggunakan sentralisasi, yaitu satu fasilitas raksasa seperti perpustakaan tadi kita analogikan itu. Sedangkan distribute file system menggunakan multi node untuk arsitekturnya. Yang kedua ada metode scaling. File system menggunakan vertikal, yaitu biasanya upgrade hardware pusat. Sedangkan kalau distribute file system itu menambah node atau server-servernya gitu. Jadi lebih unggul di DFS menurut saya. Dan juga keamanan hardware.
Kalau file system itu ini agak rentan single point of failure tadi gitu. Sedangkan kalau di FS sangat aman dari fault tolerant atau via replikasi tadi, karena ada replikasinya. Jika kehilangan data masih ada replikasinya gitu. Dan yang terakhir yaitu ideal digunakan untuk sistem mandiri jika kita menggunakan file system. Kalau ekosistem big data volume tinggi, dianjurkan menggunakan distribute file system sebagai metode penyimpanan datanya. Itu dari saya, terima kasih.